Kawan, inilah saatnya kita ngomongin soal Danantara. Yes, Danantara, dana abadi Indonesia yang belum lama ini diluncurkan, kali ini kembali menarik perhatian publik dengan melibatkan tokoh-tokoh internasional dalam Dewan Penasehatnya. Selain Thaksin Shinawatra, nama-nama seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs ini turut menghiasi jajaran ini. Loh, kok gitu ya? Kenapa nggak ada orang kitanya? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Danantara Indonesia adalah dana abadi yang dibentuk dengan tujuan mengelola aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu tujuannya ya. Dengan target pengelolaan mencapai lebih dari 900 miliar dolar. Danantara ini berambisi menjadi salah satu dana abadi terbesar di dunia. Amin. Tapi gokil ya. Senin 24 Maret 2025 lalu, struktur lengkap pengurus Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara alias Danantara diumumkan oleh CEO Danantara nih, yaitu Roshan Roslani. Menariknya kawan, inilah tidak hanya diisi oleh warga negara Indonesia, sejumlah warga negara asing juga masuk dalam jajaran pengurus Danantara. Bentar, flashback sedikit deh. Katanya yang mau mengurus ini adalah orang-orang Indonesia ya, nggak ada campur tangan asing. Tapi kok malah jadi ada orang asing ya? Oke, lanjut. Dewan Penasehat ini ada julukannya nih, yaitu Dream Team, kayak Timnas Indonesia. Oke, jadi Dream Team ini terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh kawan inilah. Mulai dari Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Champion Taylor, hingga Thaksin Shinawatra. Salah satu penasihat utama Danantara adalah Ray Dalio, yaitu pendiri Bridgewater Associates, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Wow! Dalio ini dikenal karena pendekatannya yang unik dalam investasi. Meskipun dihormati di dunia keuangan, tapi ternyata Dalio juga pernah menghadapi kritik terkait budaya kerja di perusahaannya. Lalu ada Jeffrey Sachs nih, seorang ekonom yang dikenal atas perannya dalam memberikan saran ekonomi kepada berbagai negara berkembang. Sachs juga pernah terlibat dalam program shock terapi di Rusia dan juga Amerika Latin pada tahun 1990-an. Yang menuai banyak kritik nih kawan inilah karena dianggap menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aduh, semoga ini nggak kejadian ya di negara kita. Kemudian ada Thaksin Shinawatra. Nah, ini nih gongnya nih, mantan Perdana Menteri Thailand yang kontroversial. Thaksin dikenal karena kebijakan populisnya yang meningkatkan akses layanan kesehatan dan juga pendidikan di Thailand. Namun kawan inilah pada masa jabatannya juga diwarnai tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oh, jadi salah satu pengurus Danantara koruptor dong ya? Lebih lanjut, CEO Danantara Roshan Perkasa Roslani ini menjelaskan keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang matang. Pertimbangan matang menurut siapa nih Pak Roshan? Para tokoh global tersebut ini diyakini memiliki keahlian dan pengalaman yang dapat membantu Danantara mencapai tujuannya. Ya, semoga aja nggak blunder ya Pak, dan bukan menjadi ladang korupsi besar. Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai WNA yang menduduki jabatan di Badan Pengelolaan Investasi Danantara menjadi bukti lembaga investasi negara itu diisi orang-orang profesional. Lagi-lagi ya, kalau Bapak yang satu ini ngomong tuh kayaknya prinsipnya atau artinya tuh beda banget ya. Asal bener kerjanya sih nggak apa-apa kali ya, tapi tetap aja harus diawasi dan juga dikontrol. Pengalaman dan keahlian memang penting, namun rekam jejak dan integritas juga tidak boleh diabaikan. Bener nggak? Jadi bagaimana menurut kawan inilah? Apakah keputusan ini benar-benar yang terbaik untuk Indonesia? Atau justru menimbulkan tantangan baru bagi Indonesia? Tulis ya pendapat kawan inilah di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.